Shalom, puji nama Tuhan, para pendengar Stumika yang Tuhan Yesus kasihi, dan semua yang bisa menangkap siaran dari Stumika ini. Seperti biasanya, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam renungan malam yang dipancarkan dari Stumika, Studio Mini Kairos. Oleh karenanya, kita berdoa sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu dalam acara renungan malam yang dipancarkan dari Studio Mini Kairos Kampung Tiba-Tiba. Berkati kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya ketika firman Tuhan kami baca dan renungkan, kami boleh mengerti dengan baik. Apalagi di tengah-tengah situasi yang kami hadapi saat ini, yaitu pandemi COVID-19, karena tidak ada jalan keluar untuk kami boleh menjalani kehidupan kami di tengah-tengah situasi pandemi ini. Itulah dengan cara melekatkan hati kami kepada Tuhan Yesus dan selalu menghadirkan mesbah Tuhan Yesus dalam kesempatan kami stay at home, tinggal di rumah, work from home, kerja di rumah, bahkan anak-anak kami pun juga sekolah dari rumah. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk merenungkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Para pendengar Stumika yang Tuhan Yesus kasihi, saya akan membaca firman Tuhan dari Yeremia pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Pertobatan kepada Tuhan. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah bersinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Layangkanlah matamu ke gunung, ke bukit-bukit gundul, dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan sinahmu dan dengan kejahatanmu. Sebab itu, dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal, engkau tidak mengenal malu. Bukankah baru saja engkau memanggil aku Bapakku? Engkaulah kawanku sejak kecil. Untuk selama-lamanya ia akan murka atau menaruh dendam untuk seterusnya. Demikianlah katamu, namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Sampai demikian firman Tuhan. Diberkatilah kita yang selalu setia di dalam membaca merenungkan firman Tuhan, memeliharanya, bahkan memberlakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Para pendengar Stumika yang Tuhan Yesus kasihi, pengkhianatan Israel kepada Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5 ini, itulah Lembaga Alkitab Indonesia menulis perikop pertobatan kepada Tuhan. Pengkhianatan Israel kepada Tuhan diumpamakan pengkhianatan di dalam hubungan suami istri.
suatu penipuan yang dilakukan oleh Israel kepada Tuhan. Kita bisa baca itu ayat 4 dan 5. Tuhan memang tetap membuka tangan untuk pengampunan kepada Israel setelah pengkhianatan yang mereka lakukan. Namun bukan berarti itu karena rayuan dari Israel. Tuhan tentu mengharapkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Tuhan itu berbelas kasihan, namun bukan berarti Tuhan bisa dibeli atau disuruh sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Tuhan tetaplah Tuhan dengan kasih dan kuasa yang ada padanya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yeremia 3 ayat 1 dan 5 ini kita akan melihat mengenai kemurtatan dari bangsa Israel. Akankah yang murtad kembali kepada Tuhan, ataukah dilepaskan Tuhan? Karena itu pilihan manusia. Menurut saudara-saudara, bagaimanakah Tuhan memandang sebuah kemurtatan dan itu berlangsung? Mari kita melihat pada era Nabi Yeremia ini, yang melihat dan menjadi lidah bagi Tuhan, yang memperingati umatnya, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Itulah yang ada pada ayat 1 sampai 5 dari Yeremia pasal 3 ini. Bagi Tuhan, kemurtatan bukan sekedar ketidaksetiaan atau ketidaktaatan, tetapi sebuah kehidupan rohani yang perilakunya tak bedanya dengan seorang yang pergi ke banyak pelacur atau banyak kekasih. Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Ini adalah ungkapan kepedihan hati Tuhan yang begitu dirasakan oleh karena persinahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tuhan sendirilah yang telah merangkaikan sebuah ikatan kasih mesra yang begitu mulia. Bukankah baru saja engkau memanggil aku Bapakku? Engkaulah kawanku sejak kecil. Saudara-saudara pendengar Stumika yang dikasihi oleh Tuhan, umat Tuhan tahu sekali bahwa Tuhan tidak akan murka atau menaruh dendam untuk seterusnya. Tetapi apakah karena demikian lantas hidup manusia itu melakukan dosa untuk selamanyakah Tuhan akan murka atau menaruh dendam untuk seterusnya? Demikianlah katamu, namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Kemurtatan adalah sebuah kehidupan yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan dan memandang remeh betapa menjijikkan perilaku itu bagi Tuhan. Sekalipun dalam kasih karunia dapat dimengerti jika Rasul Paulus kemudian memberikan peringatan yang sama kerasnya dalam Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Juga Roma 6 ayat 15 sampai 16. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya,
Kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Saudara-saudara pendengar Stumika yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan dalam kasih karunia pada dasarnya merupakan kehidupan dalam percintaan atau kasih Tuhan. Sangat menakjubkan bahwa hal ini sudah begitu nyata, begitu kuat yang kita alami. Oleh karena itu, saudara-saudara pendengar Setio Domini Kairos yang Tuhan Yesus kasihi, kuasa Tuhan memimpin kepada pertobatan. Itulah yang akan kita petik dari pembacaan Yeremia 3 ayat 1 sampai 5 ini. Ayat 2 dikatakan di situ, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Tangisilah dirimu, tangisilah saudara dan saya atas kecemaran yang kita lakukan. Tuhan memanggil kita untuk hidup menuruti firman-Nya dan mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Kalau mau dipahami, ini adalah panggilan pertama agar kita taat, sekaligus juga merupakan panggilan terakhir. Kalau saudara dan saya mau mengikut Tuhan, harus setia sampai akhir. Hidup percaya atau beriman tidak sekedar mengakui bahwa hal-hal yang Tuhan nyatakan itu benar, tetapi berisi ajakan agar setiap orang mengatur kehidupannya untuk benar dan tidak bercelah di mata Tuhan. Tuhan akan jadikan umat milik kepunyaannya sebagai kekasih hatinya. Tuhan akan setia selama-lamanya, seperti seorang suami yang setia kepada istrinya seumur hidupnya. Tuhan mau agar umatnya menjaga kesucian hidupnya secara sempurna. Tuhan bersabda, jangan cemar di tengah-tengah dunia yang cemar dan bengkok hatinya ini. Saudara-saudara pendengar Stumika yang dikasihi oleh Tuhan, dengan situasi sekarang yang kita hadapi, pandemi COVID-19, ujian iman bagi kita semua, supaya kita tetap hidup di dalam kekudusan, kita bertobat, tidak lagi jatuh di dalam dosa. Ini yang harus menjadi satu keputusan kita. Apalagi di tengah-tengah situasi bagaimana kita banyak waktu untuk stay at home, untuk kembali membuka dan membedah posisi rohani kita. Bagaimana dengan umat Tuhan? Kenyataannya bahwa umat Tuhan tidak setia. Umatnya tidak dapat mempertahankan kekudusan dan kesucian hidupnya. Firman Tuhan tegaskan demikian. Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Ayat 1, baca baik-baik saudara-saudara. Sadarilah bahwa terkadang kita jauh dan sudah terlalu jauh melangkah dan tidak ada niat kembali kepada Tuhan. Tidak ada hasrat dan niat baik untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Malah dikatakan perbuatan tercela ini menyebabkan negeri ini tercemar, dan setiap orang yang melakukan kecemaran adalah orang-orang yang tidak punya rasa malu, sama seperti perempuan sundal yang mau bersundal dengan siapa saja. Bandingkan ayat 2 dan 3.
Saudara-saudara, kita bersyukur dengan kebangkitan Tuhan yang baru-baru ini kita merayakan. Maka kita harus juga bangkit dari kehidupan kita yang tercemar dari dosa itu. Pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara pendengar Studio Mini Kairos yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara bisa menangkap siaran ini, tidak memandang bulu, tidak memandang strata manusia, apapun posisi kedudukannya. Kalau kita ikuti hamba Tuhan, pendeta, bukan bunyi 1 sampai sekian, sudah puluhan. Yang saya ikuti di atas 20 meninggal karena positif COVID-19. Oleh karena itu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan telah murka dengan umat Israel amat sangat. Tuhan meninggalkan umat Israel. Walaupun umat itu memanggil Bapakku, engkaulah kawanku sejak kecil, ayat 4. Hati Tuhan telah terluka, saudara-saudara. Kita tidak usah bertanya untuk selama-lamanyakah Tuhan akan murka. Tuhan hanya mau menjawab kepada seruan orang yang setia dan hatinya tidak cemar. Maka naikkanlah doa kepada Tuhan, saudara-saudara. Ya Tuhan, kasihanilah kami manusia berdosa dan cemar ini, supaya kembali kita di dalam iman, pengharapan dan kasih yang kokoh kepada Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan ini. Kita juga tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini berlalu. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini menolong kita untuk kembali kita hidup di dalam kekudusan, tidak tercemar dengan kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karenanya, ada beberapa aplikasi dari firman Tuhan ini yang harus kita ejawantakan, kita terapkan, kita aplikasikan dalam hidup kita. Yang pertama, dalam praktek peribadatan kita, masih adakah yang menjalankan kerohanian seperti bunglon? Bapak Ibu tahu apa itu bunglon? Binatang ketika dia hinggap di warna kuning, dia akan menjadi kuning. Ketika dia ada hinggap atau dia ada di warna pohon, katakanlah berwarna hijau, dia akan berubah hijau. Di satu sisi ia menjalankan peribadatannya sebagai seorang Kristen, tetapi di sisi lain ia juga menjalankan kehidupan yang berdosa dengan berkhianat kepada istri, suaminya, anak-anaknya, bahkan dengan bersinah, perilaku inkonsisten terhadap perjanjian nikah kudus, pengakuan dalam jabatan gereja, menjadi warna yang kelam dalam kehidupan berjemaat. Nah, inilah yang harus kita buka hati kita, supaya kita pertobatkan saudara-saudara, sehingga Tuhan akan kembali menguduskan kehidupan kita, karena kita mau membuka hati, berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan mengakui akan segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita buat. Sehingga kita tidak pernah takut dengan pandemi COVID-19. Kalau suatu saat juga itu akan terjadi dalam kehidupan kita, kenapa kita mesti khawatir? Karena Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus. Bertobatlah, lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mati adalah keuntungan. Yang kedua, jangan pernah datang kepada Tuhan dengan memandang enteng dosa.
Seolah-olah ketidaksetiaan kita kepada Tuhan tidak berarti apa-apa karena sikap yang memandang enteng dosa. Ingat saudara-saudara, dosa adalah akar dari kerohanian yang tidak akan pernah bertumbuh. Jadi kalau iman kita mau bertumbuh, selesaikan akar persoalan dosa ini. Yang terakhir, yang ketiga, yang harus kita mengejawantakan, melakukan firman Tuhan ini adalah bagaimanapun Tuhan memanggil Israel adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Maka sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh terhisap kompromi dengan kejahatan, dengan dosa di sekitar kita. Tetapi dengan tegas kita bertindak benar dan berpegang teguh kepada firman Tuhan dan hidup dalam kesucian di hadapan Tuhan dan sesama kita. Kalau ini yang kita lakukan, saya yakin dan percaya, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setiap pendengar Studio Mini Kairos yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, maka Bapak Ibu Saudara dan saya tetap bisa memelihara relasi persekutuan dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun keluarga. Dan kita tidak pernah gentar dan takut, walaupun Tuhan izinkan itu nanti akan menimpa kita. Maka tadi yang saya sudah singgung, mati adalah keuntungan. Inilah yang harus menjadi bagian di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Buka hati kita, katakan, Tuhan, saya mohon ampun karena saya sudah jatuh di dalam persinahan. Saya sudah tidak bisa menjaga lagi pernikahan kudus setelah beberapa tahun yang lalu kami diberkati dalam pemberkatan nikah kudus. Sebagai anak-anak, kesempatan ada banyak waktu di rumah, juga merenungkan, apakah selama ini kita juga sudah hidup berkenan di hati Tuhan, dengar-dengaran akan nasihat orang tua, ataukah kita tercemar tubuh kita dengan situasi hidup dewasa ini? Itulah narkoba, seks bebas. Jangan kita tertipu dengan situasi kondisi seperti ini, tapi katakan tidak terhadap hal-hal yang bisa membawa kita jatuh di dalam dosa. Karena kita selalu melekatkan hati kepada Tuhan dan selalu menghadirkan mezbah Tuhan Yesus dalam hidup pribadi dan keluarga kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin.